Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandika Saputra dengan NPM 22500143. Di sini saya bersama dengan kelompok 5 dan 6 PKHP sesi 2. Kami akan melakukan wawancara dan juga survei terkait bagaimana sih pengelolaan pasca panen, khususnya kepada para petani dan juga penjual buah yang ada di pasar Cikurubuk. Mari kita lakukan survei dan juga wawancaranya di gerai sebelah ini. Ayo. Di jantung denyut kehidupan kota Tasikmalaya, terhampar sebuah pusat perniagaan yang tak pernah tidur. Pasar Cikurubuk, pasar induk terbesar di Priangan Timur ini adalah cerminan semangat wirausaha. Sejak dini hari buta, aktivitas sudah menggeliat. Cahaya temaram beradu dengan hiruk pikuk tawar-menawar dan aroma khas rempah serta sayuran segar. Cikurubuk adalah jembatan utama hasil bumi dari pelosok daerah. Dan inilah bagian yang paling ikonik, area pasar buahnya. Ketika melangkah ke sini, mata Anda langsung dimanjakan oleh palet warna-warni yang mengundang selera. Berkarung-karung jeruk Garut yang segar, tumpukan pisang ranum, hingga buah musiman yang eksotis. Pasar buah Cikurubuk bukan hanya tempat menjual, ia adalah titik distribusi utama, sebagai sentra perdagangan buah yang paling lengkap. Menyediakan produk lokal dengan kesegaran maksimal, serta buah-buahan impor. Di sini, interaksi berlangsung cepat dan penuh gairah. Para pedagang dari pasar-pasar kecil di Tasikmalaya dan kabupaten tetangga berdatangan setiap malam hingga pagi hari untuk memilih yang terbaik. Cikurubuk adalah ekosistem mikro yang memompa kehidupan dan energi di seluruh kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sandika Saputra dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwangi. Di sini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 5 dan mata kuliah pengendalian kualitas hasil pertanian DA. Di sini saya ingin mewawancarai terkait bagaimana sih seterusnya pedagang buah untuk mengendalikan kualitas dari hasil panen yang sudah dibawa. Ketika buah ini datang ke akang gitu buat dipajang sebelum dipajang ke konsumen. Nah dari akangnya itu ada nggak penyortiran buah sendiri sebelum dipajang untuk dijual begitu? Pastinya ada. Contohnya untuk jeruk, untuk yang jeruk yang sudah merah-merah itu langsung dipajang, kemudian yang masih hijau itu masih diemin dulu, disimpan dulu. Nantinya kalau misalkan udah beberapa hari, kan yang misalkan jeruk hijau itu nantinya bakal agak merah nantinya itu, tambah merah kalau misalkan diemin dulu. Kalau penyortiran buah lain? Penyortiran buah lain sama. Kalau misalkan kayak buah mangga, kalau buah mangga yang udah agak kuning langsung dipajang. Kalau misalkan yang masih hijau kalau bahasanya dipuyeng dulu, diemin dulu. Udah ada bahan pelak. Saya tentang buah-buah itu orang nggak tahu ya, kan peknya luar. Yang dirasak gini. Boleh lihat nggak kan? Soalnya paling sama orang lain sih, langsung ke bandarnya langsung kalau freezernya ya. Sama barang lain sih, langsung ke bandarnya langsung kalau freezernya. Kalau mau dekat. Oh iya dari apa? Menit na ganyan. Sokap bro. Dari depan. Dik. Dari bandar lagi. Dik. Langsung dari depan langsung.
Cuman ada sih beberapa yang emang langsung Kemarin iya nih gua potongan-potongan. Nah, tapi dari akang ini dari hasil ya. Video nah 10 menit mungkin ya maaf. Berarti kalau lupa video kudu nagan gitu. Ya, dia harus ngambil yang grade A nya. Ya kan, coba. ya kebetulan kalau misalkan kayak pada depan ada penyimpanan di momen ini jadi masih ingin orang buat pesen kuahnya tuh kering di sini banyak sih ada yang dari Kramat Jati dari Jakarta kirimnya rata-rata kalau misalkan pasar Latif mah nggak bakalan jauh dari pasar Bandung nih cari sampai kuat 2 minggu ada yang cuma 5 hari ya beda-beda lah tiap kuat tuh kuatan Uang kaget, Yang hari berarti cek dulu semuanya ya. iya yang kira-kira emang umurnya udah dikit lagi dijual cepat dijual murah ya kali lah gimana cara supaya keluar barang ini buah-buahnya dari setiap belanja Wah. Faktor-faktor. Wah, tentang buah-buahan wah buah-buahan ya. Dan ini masakan kan kalau lebih kalau mana tuh di balut tuh atau buah-buahan. Oh, nanti dia bakal agak merah ada merah kalau yang kuah lain atau yang kuah lain sama nggak bisa tuh Apa? dikit makan. Alhamdulillahirobbilalamin untuk wawancara dan juga survei setelah selesai gitu ya. Terima kasih dari kami ucapkan karena ketersediaan waktu untuk bisa gitu ya kami wawancarai hari ini. Mungkin mohon maaf dari kami kalau memang ada salah kata ataupun tingkah laku gitu ya. Dimaafkan lah. Dimaafkan. Dan mungkin dari kami izin pamit gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau barang lah meren. Foto bareng. Ye. Di tengah, di tengah. Beres. Secara keseluruhan, pengelolaan buah di toko ini dilakukan dengan cukup baik. Buah yang belum matang seperti jeruk dan mangga disimpan terlebih dahulu, hingga setengah matang sebelum dipajang. Saat dipajang, buah ditata dengan pembatas agar tidak saling menekan dan mengurangi risiko kerusakan akibat gesekan. Pasokan buah berasal dari tengkulak dan sebagian dari petani, tanpa penggunaan bahan pengawet maupun pelapis tambahan. Dari segi fisik, buah dikemas menggunakan plastik, dus, atau keranjang. Tantangan utama dalam usaha buah adalah kondisi cuaca, terutama saat musim hujan yang membuat buah lebih cepat membusuk. Klasifikasi mutu juga diterapkan, misalnya semangka grade A seberat 5 kg dan grade B 2,5 kg. Sementara mangga grade A berisi 2 buah per kilogram dan grade B berisi 4. Kerusakan kecil biasanya ditanggung pihak toko, sedangkan kerusakan besar dilaporkan ke pemasok. Proses penyortiran dilakukan baik oleh pemasok maupun oleh pihak toko sendiri sebelum buah dipajang. Dengan demikian, penanganan pasca panen yang tepat menjadi kunci menjaga kualitas buah yang dijual.